Shalom, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Kembali kita bertemu dalam program Renungan Pengajaran Kataros Ministry. Luar biasa, luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat Facebook, sahabat YouTube, dan pendengar yang setia dari RPKM, terus menunggu renungan ini untuk menjadi berkat bagi kita, bahkan kita beritakan kepada orang lain. Saya percaya hal itu. Saudara bukan hanya mendengar, tapi saudara juga sudah menyampaikannya kepada orang lain. Puji Tuhan, saya pendeta Adul Bastir putar-putar kembali mengajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sudah berkati firman Tuhan sehingga membuat iman kita semakin bertumbuh, berakar di dalam Dia, hidup dalam Dia, bahkan setia kepadanya sampai selama-lamanya. Akan setia kepadanya sampai selama-lamanya, itu tidak lepas dari pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan dengan topik mengenal Tuhan dalam karyanya, ini yang kedua, dan saya percaya yang pertama, renungan pertama saudara sudah diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, bahkan menciptakan kami, dan Engkaulah pemilik segala sesuatu di dunia ini, bahkan pemilik kami. Saya bersyukur karena Tuhan telah memilih kami, sudah percaya kepadamu, dan diberikan kepastian keselamatan oleh Yesus Kristus. Kembali kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dengan pikiran kami, dengan hati kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Mampukan kami mengerti ya Tuhan, supaya kami hidup di dalamnya, mentaatinya, melakukannya, bahkan membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, hati kami telah siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu terima kasih Tuhan, saya akan mendasari renungan firman Tuhan hari ini dengan topik mengenal Tuhan dalam karyanya yang diambil dari 1 Yohanes 4. 1 Yohanes, saya akan baca khususnya ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang saya Yohanes, kita perhatikan kitab Yohanes dikatakan di ayat yang ke-4, 1 Yohanes 14, maaf 1 Yohanes 14. Saya akan baca mulai dari ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Puji Tuhan, yang berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti firman Tuhan yang disampaikan di sesi yang pertama dengan topik mengenal Tuhan dalam karyanya. Saya ulang sekali lagi, penting sekali kita mengenal Tuhan dengan benar, supaya kita percaya kepadanya, hidup di dalamnya, hidup kita diubah dan setia kepadanya. Dan pengenalan itu hanya karena karunia Tuhan, hanya karena iman yang Tuhan karuniakan kepada kita. Waktu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka belum mengenal
Yesus dengan benar. Ketika Yesus menjadi manusia, ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah muridnya, murid-muridnya belum mengenal dia dengan benar, maka Tuhan memperkenalkan dirinya dalam pribadi Yesus. Dikatakan barang siapa mengenal aku telah mengenal Bapa. Barang siapa mau mengenal Bapa harus mengenal melalui Yesus. Yesus mengatakan, sudah berapa lama engkau bersama dengan aku? Dikatakan itu kepada muridnya, yaitu Filipus. Namun engkau belum mengenal aku. Ternyata Filipus yang terus mengikuti Yesus belum mengenalnya, belum sungguh-sungguh mengenal secara sebenar. Ini murid yang ada bersama dengan Yesus. Yesus sudah memperkenalkan dirinya sebelumnya, tapi tetap aja belum mengenalnya. Maka Tuhan menyatakan suatu pernyataan yang luar biasa, yang hadir dan datang sebagai manusia. Barang siapa mengenal aku, siapa itu Yesus Kristus, dialah manusia, akan mengenal Bapa dan telah mengenal Bapa. Dan aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku, dan orang yang percaya kepada Yesus ada dalam Yesus, ada dalam Bapa. Karena itu kasih Tuhan, dikatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, kata Filipus. Maka Tuhan memperkenalkan siapa dirinya sesungguhnya. Dia adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dia bersama dengan Bapa dalam kekekalan. Dia yang turun ke dunia menjadi manusia. Dialah Tuhan yang datang dari surga. Yesus itu setara dengan Bapa di dalam kekekalan, di dalam kekuasaan keilahiannya, setara dengan Bapa. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah sebabnya kita penting untuk mengenal Tuhan dalam karyanya. Penting mengenal Tuhan dalam karyanya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Apa saja karya Tuhan dalam hidup ini supaya manusia bisa mengenal. Mari kita perhatikan sekali lagi bahwa Tuhan telah menyatakan diri menjadi manusia. Dialah firman yang telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Silakan baca nanti Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan karya Allah yang pertama. Karya Allah yang pertama untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia adalah karya Natal. Natal yang kita kenal dengan memperingati merayakan kelahiran Yesus Kristus. Supaya Allah berwujud manusia, dia harus lahir dan dari seorang manusia namanya Maria. Itulah sebabnya Yesus berkata, siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Singkat kata, Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa seorang manusia. Jadi dalam peristiwa Natal kita merayakan karya Allah yang besar dan penuh kasih Allah itu. Yaitu Allah menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Manusia Yesus. Supaya dia dapat bergaul serta merasakan keadaan manusia. Dan lebih daripada itu, dia dapat menyelamatkan manusia. Dengan hadirnya sebagai manusia, supaya Allah dapat berkomunikasi, bersekutu dengan kita, dan kita pun bisa bersekutu dengan Dia. Dan lebih dari situ adalah supaya kita, manusia berdosa ini, diselamatkan. Itu karya Allah yang pertama, yaitu karya kelahirannya sebagai manusia atau menjadi manusia. Yang kedua, karya Allah yang kedua adalah kematian Tuhan Yesus yang sering disebut dengan Paskah, artinya melewati. Istilah itu diambil dari Perjanjian Lama. Paskah itu mengingatkan kita pada peristiwa di Mesir ketika malaikat-malaikat melewati rumah-rumah bangsa Israel untuk membinasakan anak sulung di Mesir. Atas dasar apa malaikat itu melewati rumah-rumah bangsa Israel?
Mari kita baca dalam Keluaran 12 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, saudara kasih Tuhan, darah domba dalam Keluaran 12 itu adalah bayang-bayang dari darah Yesus Kristus yang tercurah, yang menjadi tanda keselamatan bagi setiap orang percaya kepadanya. Silakan nanti membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dan lanjutkan di Kejadian 3 sampai ayat 4. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, salib bukanlah sekedar dua potong kayu yang dipakukan satu terhadap yang lain. Namun lebih daripada itu, salib melambangkan karya Allah yang paling besar bagi dunia, yaitu ketika kasih dan kesucian dipersatukan. Dalam Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 6:23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Secara logika, karena semua manusia telah berdosa, semua manusia seharusnya mendapatkan hukuman Allah, yaitu maut, kematian kekal. Namun dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang saya kasihi, kasih Allah itu dinyatakan pertama-tama dalam hal pengutusan anaknya, Yesus Kristus, untuk menebus kita dari kematian, dari murka, dari kebinasaan, dengan cara menghidupkan, mendamaikan, dan menyelamatkan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia telah menggantikan kita manusia berdosa supaya dalam Dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara kasih Tuhan, dengan ringkas dapat dikatakan bahwa kasih Allah itu nyata dalam hal mengutus Yesus Kristus menjadi dosa, menggantikan kita sehingga kita dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Tuhan. Dengan kata lain, kasih Allah dinyatakan dalam hal membenarkan orang berdosa. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus dinyatakan supaya kita orang berdosa ini dibenarkan. Pernyataan itu mungkin sangat mengganggu pikiran kita. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Suci dan Maha Adil membenarkan orang berdosa? Apakah itu merupakan suatu tindakan keadilan dan kesucian? Nah, seorang kasih Tuhan, seandainya kita menemukan seorang hakim yang membenarkan perbuatan seorang pencuri, apakah tindakan itu adalah suatu keadilan? Jelas tidak. Bukan. Itu adalah perbuatan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Kalau demikian, mengapa Allah justru berbuat demikian? Atas dasar apa Allah bertindak seperti ini? Hal yang pertama yang perlu kita pelajari adalah apa arti sebenarnya dari istilah membenarkan. Istilah hukum istilah hukum untuk kata membenarkan adalah menyatakan benar atau menjadikan benar.
Jadi jika Allah membenarkan orang berdosa, itu berarti Dia menjadikan orang-orang berdosa itu benar adanya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dengan cara bagaimana? Orang Yahudi beranggapan bahwa tangan Tuhan atau dengan Tauratlah manusia dapat dibenarkan. Dengan Tauratlah manusia dibenarkan. Saya perlu menegaskan bahwa sebenarnya Taurat itu tidak pernah diberikan dengan maksud untuk membenarkan seseorang. Taurat pun memang tidak dimaksudkan untuk membenarkan manusia. Mengapa? Ada dua sebab utamanya. Sebab yang pertama, Taurat hanya dapat menentukan diagnosis penyakit kita yang disebut dengan dosa, tapi tidak sanggup mengobatinya. Seperti sebuah cermin, Taurat dapat memperlihatkan kepada kita kenajisan dan butir-butir dosa kita, tetapi tidak dapat membersihkannya. Dengan perkataan lain, Taurat itu diberikan supaya nyata bahwa dosa itu sangat besar. Namun saudara jangan salah mengerti. Tidak ada sesuatu yang salah dengan Taurat. Dalam Roma 7:12 mengatakan, jadi hukum Taurat ini adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kesalahan itu terletak pada manusia, dan Tauratlah yang membentangkan kesalahan manusia, dosa manusia. Di Taurat itu seperti Microsoft yang memperlihatkan hukuman-hukuman yang terdapat dalam air kotor. Microsoft itu tidak menghasilkan hukuman-hukuman tersebut, tetapi hanya sekedar memperlihatkan kuman-kuman yang ada di situ. Jadi hukum Taurat itu seumpamanya Microsoft yang hanya bisa dapat melihat dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, Allah memberikan Taurat dengan maksud untuk menyatakan bahwa kita adalah orang berdosa yang tidak punya pengharapan. Yang tidak punya pengharapan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Saudara Tuhan, jadi kalau Tuhan tidak dapat membenarkan orang berdosa dengan cara bagaimanakah Allah membenarkannya? Apakah dengan mengatakan bahwa kita tidak berdosa atau tidak bersalah? Jika Allah mengatakan bahwa kita tidak bersalah, Allah itu pun pendusta adanya. Kalau demikian, dengan cara bagaimana Allah membenarkan orang berdosa sehingga tidak mengorbankan keadilan, kebenaran, dan kesuciannya? Hanya ada satu cara, yaitu menjadikan Kristus yang tidak mengenal dosa sebagai dosa menggantikan kita. Silakan Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus 5:17. Dengan perkataan lain, Allah membenarkan orang berdosa bukan dengan hukum Taurat, dengan memaafkannya, dengan mengampuni, ataupun dengan menyatakan yang tidak salah, menyatakannya yang tidak bersalah, melainkan dengan pembenaran melalui penggantian, penebusan, dan pengangkatan yang dilakukan di dalam Yesus Kristus. Dosa ada pada kita, dilimpahkan kepada Kristus. Dosa yang ada pada kita dilimpahkan kepada Kristus, sehingga kita bebas dari beban dan akibat dari dosa. Itulah pengampunan. Itulah pengampunan. Hukuman untuk orang berdosa, kutukan palu itu dijatuhkan kepada Yesus Kristus. Keadilan Allah menuntut bahwa upah dosa adalah maut. Namun pada saat yang tepat,
Yesus datang sehingga berada di antara kita dan Allah. Dengan demikian, vonis hukuman mati itu tidak mengenai kita, tetapi Yesus Kristus yang ada di antara kita dan Allah. Yang lagi bahwa vonis mati untuk Yesus yang menggantikan kita, yang seharusnya yang divonis dan mati binasa, tapi gantikan oleh Yesus, supaya Yesus hidup dalam kita dan kita hidup di dalam Allah, dan Allah ada di dalam kita. Roma 8:1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi salib adalah alat untuk membenarkan orang berdosa. Oleh sebab itu, jika kita melihat salib, ingatlah bahwa sebenarnya tangan dan kaki kita lah yang seharusnya dipakukan di sana. Sebenarnya lambung kita lah yang seharusnya terkena tombak. Sebenarnya kepala kita lah yang harus dimahkotai duri. Sebenarnya sayalah dan saudara yang harus digantung di kayu salib. Ingat itu. Namun kasih Allah telah menjadikan Kristus mati tersalib, menggantikan kita sehingga melalui darah Yesus itu maut melewati kita dan kita selamat. Itulah artinya dan makna Paskah buat saudara-saudara kita sekalian. Buat saudara, buat saya, dan buat dunia. Puji Tuhan. Jadi Allah menyatakan dirinya bukan saja melalui kelahirannya, tetapi melalui kematiannya di kayu salib, menggantikan manusia berdosa supaya kita dibenarkan, supaya kita ditebus, supaya kita diampuninya. Demikian renungan firman Tuhan ini di sesi yang kedua. Akan dilanjutkan kembali di sesi yang ketiga. Silakan mengikuti seterusnya supaya kita diberkati, iman kita bertumbuh, semakin setia kepada Kristus selama-lamanya kita mempertuhankan Dia. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Silakan bagikan kepada orang lain sehingga menjadi berkat lebih banyak lagi pada orang umat Tuhan. Dan jangan lupa like dan juga subscribe. Puji Tuhan, saya pendeta Abdul Basir Mutar-Mutar, katakan tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun pengaruhnya, godaannya, sekali Yesus, percaya kepada Yesus selamanya, beriman kepada Yesus. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.